Selamat malam pemirsa, saya Rizka Indah kembali menjumpai Anda dalam Talk to iNews malam hari ini. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk mengawali Talk to iNews di segmen pertama untuk kali ini. Dan pemirsa, langsung saja kita akan awali terkait dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah massa dari berbagai aliansi yang siang tadi berunjuk rasa di depan gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Massa menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok segera ditangkap terkait dengan kasus penggusuran yang kerap terjadi. Ratusan massa ini berasal dari berbagai aliansi seperti Gerakan Tangkap Ahok atau GTA, Laskar Kampung Luar Batang, dan Gerakan Pemuda Islam. Dengan membawa spanduk, mereka meminta kepada Komisioner KPK untuk segera menangkap dan memenjarakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Mereka merasa Ahok telah merampas hak mereka seperti penggusuran yang kerap terjadi di berbagai lokasi yang ada di wilayah Jakarta. Dalam aksinya, massa juga melakukan aksi bakar ban sehingga sempat menyebabkan kemacetan di wilayah Kuningan, Jakarta Selatan. Ya pemirsa, jelang libur panjang, tiket kereta api untuk menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah ludes terjual. Di stasiun Cirebon terjadi peningkatan penumpang sebanyak 40%. Ratusan penumpang ini masih antri di stasiun Cirebon untuk mendapatkan tiket kereta tambahan. PT KAI telah menyiapkan 2 rangkaian kereta untuk libur panjang Kamis hingga Minggu mendatang. Tiket kereta yang telah habis diantaranya adalah tujuan Jakarta, Bandung, dan Tegal. Jelang libur panjang Isa Al-Masih dan Isra Mi'raj ini, kenaikan penumpang di stasiun Cirebon mencapai 40%. Meski telah menetapkan sistem online, namun tiket habis masih kerap terjadi setiap libur panjang tiba. Sementara di Jember, Jawa Timur, pemirsa, sejumlah penumpang harus gigit jari lantaran kehabisan tiket jelang libur panjang Kamis mendatang. Sejak sore tadi, tiket kereta tujuan Yogyakarta, Purwokerto, dan Surabaya dari Jember telah ludes terjual. Padahal sebagian penumpang telah memesan tiket sejak Senin lalu. Humas KAI Daob 9 Jember mengakui tiket habis lantaran jumlah penumpang yang meningkat hingga 200%. Pemirsa, pihak keluarga Feby Kurnia, mahasiswa UGM yang ditemukan tewas di toilet kampusnya, menemukan ada yang tidak wajar atau menemukan sebuah kejanggalan dalam kematian Feby. Dan hal tersebut dikarenakan adalah adanya kejanggalan ketika ada balasan SMS kepada keluarga dengan kata-kata yang tidak biasa. Suasana duka menyelimuti keluarga Yusni Siregar. Pasalnya putri mereka, Feby Kurnia, ditemukan tewas di toilet lantai 5 kampus UGM. Persiapan penyambutan jenazah di rumah duka pun terus dilakukan. Ayah korban pun merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian putrinya. Salah satunya adalah pada saat ibu korban menghubungi Feby Kurnia melalui SMS dan jawaban yang diterima dengan kata-kata yang tidak seperti biasa. Rencananya jenazah korban akan tiba di Batam pada Kamis siang. Dan pemirsa, saat ini ibu dari Feby Kurnia telah tiba di Yogyakarta. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Gard Antakona langsung dari Yogyakarta. Gard, apa sebenarnya kejanggalan ditemukan oleh pihak keluarga terkait dengan kematian Feby Kurnia? Ya, Rizka, masyarakat Jogja kembali digemparkannya setelah ditemukannya mahasiswi Fakultas MIPA semester 2 yakni Feby Kurnia Nur Aisyah yang dimana ditemukan dalam kondisi meninggal, bahkan ia
sudah 5 hari yang dinyatakan membusuk di toilet lantai 5 Fakultas MIPA UGM. Dan tentunya kondisi ini juga sangat memprihatinkan bagi ibunya, yang dimana ibunya juga sebelum dinyatakan anaknya hilang sempat menerima SMS dari nomor dari anaknya Feby, yang kemudian mencurigai jika bukanlah Feby yang mengirim SMS tersebut karena berbeda dengan SMS yang diberikan oleh Feby. Tentunya kondisi ini menjadi bahan pendidikan bagi pihak kepolisian untuk mengungkap siapakah pelaku pembunuhan mahasiswi semester 2 Fakultas MIPA ini. Dan memang ironinya juga kondisi ini sudah membuat warga Jogja sangat khawatir karena kondisi jenazah yang membusuk ditemukan setelah 5 hari, yakni pada hari Senin malam. Dan baru saja hari Selasa siang tadi pihak kepolisian dan juga pihak Rumah Sakit Sarjito mengotopsi jenazah korban, yang dimana ditemukan semacam jeratan tali di lehernya. Namun kondisi ini belum dapat disimpulkan apakah penyebab dari kematian mahasiswi semester 2 ini. Pihak kepolisian sedang melaksanakan tugasnya dan juga dalam proses penyelidikan. Dan satu fakta yang sangat mencengangkan juga, jika di lantai 5 Fakultas MIPA ini memang tidak meskipun ada kamera CCTV namun tidak aktif atau tidak hidup. Kondisi ini tentunya sangat menyulitkan bagi pihak kepolisian, apalagi yang dimana CCTV ini sebenarnya dapat membantu proses penyelidikan. Kita doakan saja semoga pihak kepolisian dapat segera mengungkap kasus kematian dari mahasiswi ini, dan rencananya juga mahasiswi ini akan segera dipulangkan ke Batam untuk segera dimakamkan jenazahnya. Demikian laporan kami dari Yogyakarta, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih Gard Antakona, pemirsa melaporkan langsung dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali, Gard. Dan pemirsa, kita beralih ke berita lain terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh 14 orang anak terhadap gadis di bawah umur yang terjadi di Bengkulu. Ternyata mendapatkan respon dari masyarakat, dan kurangnya pengawasan orang tua serta penjualan minuman keras beralkohol yang dijual secara bebas tentu saja menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan seksual. Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan berita perkosaan seorang anak perempuan berusia 14 tahun yang diperkosa secara bergilir oleh 14 laki-laki yang berada di bawah umur. Psikolog Liza Japri menyatakan bahwa kurangnya pengawasan dari orang tua menjadi pendorong pelaku melakukan aksinya. Selain itu, alkohol menjadi faktor utama saat para pelaku melakukan aksi kejamnya, karena sifat alkohol yang mengaktifkan hanya bagian bawah alam sadar. Nah, jadi kalau buat saya ini banyak sekali. Kemudian mungkin dari pengawasan orang tua, kenapa sih anaknya sampai penasaran sekali dengan hal yang berbau seksual gitu? Apakah ada bablas hal pornografi mungkin diekspos dalam lingkungan mereka, kan kita nggak tahu juga. Liza berharap pengawasan pemerintah terhadap penjualan alkohol lebih ditingkatkan di Indonesia agar hal seperti ini tidak terulang kembali. Dari Jakarta, Lani Regina, Riri Setiawan, MNC Media memberitakan. Ya, sementara itu pemirsa, dari pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa cara untuk menangani anak-anak yang sering melakukan kekerasan seksual tersebut adalah dengan cara restoratif justice atau dengan proses mediasi. Dan tentu saja hal tersebut berlaku untuk anak usia di bawah 13 tahun. Kejahatan seksual ataupun pencabulan kerap terjadi atau dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam hal ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau PPA, Yohana Yambise, sudah mempunyai sistem peradilan anak yang bisa dipakai dan sudah dilakukan selama ini. Dengan mengadili pelaku di bawah umur menggunakan cara mediasi yang bisa ditujukan dalam usia 13 tahun ke bawah. Caranya ya melalui sidang-sidang itu, tapi orang tua pelaku, orang tua korban dipanggil, dihadapkan dengan para hakim, tapi ada menggunakan telekonferensi yang rahasia, itu tidak boleh diketahui orang, artinya foto daripada anak-anak itu tidak boleh diketahui, sehingga bisa dijalankan sesuai dengan aturan sistem peradilan pidana anak itu. Nantinya, para pelaku kejahatan di bawah umur akan ditempatkan di tempat khusus restoratif justice. Dari Jakarta, Ricky Iskandar dan Herdiansyah, MNC Media, memberitakan.
Ya, dan selanjutnya pemirsa kita akan bahas terkait dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang masih kerap terjadi di Indonesia di segmen berikutnya dalam Talk to iNews. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.